wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Perkenalkan, saya perawat Anissa dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Di sini saya akan melakukan kajian mengenai perilaku psikososial bayi yang normal dan menyimpang. Sebelumnya, nama Ibu siapa? Ulan. Baik, Ibu bisa dipanggil apa? Ulan. Ibu, bagaimana kondisi bayi Ibu? Sehat. Boleh tahu saya namanya siapa? Natasha. Bagaimana Ibu jika kita berbincang-bincang mengenai perkembangan Natasha? Ibu berapa lama punya waktu untuk ke depan? Apakah bisa 30 menit ke depan? Baik, kita berbincang-bincang di sini saja ya Ibu, di ruangan ini saja. Sebelumnya, apakah menurut Ibu merawat bayi itu penting? Mengapa Ibu bisa dijelaskan? Penting untuk kesehatannya, supaya anaknya sehat. Ya, baik, betul sekali ya Ibu. Selain merawat bayi secara baik dan benar, bayi itu akan merasa lebih aman, nyaman, dan juga akan memupuk rasa percaya kepada lingkungan. Karena jika tidak, bayi akan mengalami rasa tidak percaya Ibu, dan akan menghambat perkembangan bayi Natasha seterusnya. Saya punya beberapa leaflet tentang tumbuh kembang bayi. Mohon dipegang dulu Ibu satu leafletnya, dan kita akan bahas ya Ibu sama-sama mengenai perkembangan utama bayi. Ibu dapat dilihat pada leafletnya, perkembangan utama bayi adalah dapat memupuk rasa percaya. Artinya bayi harus dapat mempercayai orang di sekitarnya. Beberapa perilaku yang menandakan bayi mempunyai rasa percaya adalah si senang ketika ibu datang, ketika memperhatikan atau memandang wajah orang yang mengajak bicara, dan bayinya juga akan mencari tahu sumber suara yang memanggil namanya. Bayi tidak akan langsung menangis saat bertemu dengan orang asing, dan bayi akan menangis dia saat basah, saat lapar, haus, sakit, gerah. Menurut Ibu, apakah adik Natasha berperilaku seperti ini? Nah, kalau begitu, Ibu sudah merawat bayi Natasha sesuai dengan baik. Supaya perkembangan Natasha lebih baik lagi, Ibu harus selalu memenuhi kebutuhannya, ya, seperti makan, minum, tidur, kebersihan, dan juga agar tidak merasakan nyeri, tidak merasakan kepanasan, dan merasa dicintai, merasa disayangi oleh Ibu sendiri. Ibu juga harus mengajak, berbicara, dan juga memperhatikan hal yang lain. Ibu harus memperhatikan bayi Natasha mengenai hal yang lain saat menyusui ataupun merawatnya, karena dapat menyebabkan bayi Natasha merasa tidak diperhatikan. Apakah Ibu perhatikan bagaimana perilaku Natasha setelah makan atau disusui? Itu menandakan ia sangat senang Bu, dan nyaman. Dan juga kalau itu berlangsung terus 1-5 tahun, Natasha akan mempunyai rasa percaya dengan orang lain setelah besar nantinya. Tapi sebaliknya, jika kebutuhan tadi tidak terpenuhi, bayi Natasha akan rewel, akan sulit berpisah dengan ibu, dan menjerit-jerit jika berpisah dengan ibunya, dan akan sulit berhenti mengisap jempol atau ngepeng. Jika hal itu terjadi, ya ibu harus membuat bayi percaya lagi dengan cara memenuhi semua kebutuhan dasar bayi tadi, agar menjaga bayi tetap merasa nyaman, perhatikan, dicintai, dan disayangi orang sekitarnya. Menurut Bapak Ibu, termasuk yang mana? Lanjut. Baik, bagus sekali. Ibu sudah dapat membuat Natasha percaya. Selanjutnya, mari kita coba lakukan
untuk ibu, bisakah ibu memanggil nama Natasha? Bisa. Silakan. Natasha. Nabe. Bagus. Lanjut ya. Bagus. Lihat Bu, muka Natasha sangat gembira saat ibu memanggil namanya dan menggendong Natasha. Ibu bisakah yang menggendong Natasha? Bisa. Mari Natasha. Aku yang cari itu gimana? Gimana? Baik. Ibu lihat tadi Natasha tidak mau saya gendong. Ini normal karena dia baru pertama kali melihat saya dan saya tidak boleh memaksa Natasha untuk mau saya gendong. Nanti kalau sudah kenal, Natasha akan percaya pada saya dan Natasha juga akan mau untuk saya gendong. Selanjutnya kita sudah berbincang-bincang mengenai psikososial dari Natasha yang normal dan menyimpang. Menurut ibu, bagaimana perasaan ibu sekarang setelah saya jelaskan mengenai kembangan bayi normal dan menyimpang? Apakah ibu sudah mengerti? Baik. Apakah bermanfaat apa yang saya sampaikan? Apakah ibu ingat bagaimana cara merawat Natasha supaya ia berkembang lebih baik? Bisa ibu jelaskan apa saja? Selanjutnya, bagus, ibu sudah mengingat dengan baik. Apakah masih ada hal lain yang akan ibu tanyakan? Apakah ada hal lain yang ibu ingin ketahui? Apakah ada hal lain yang ingin ibu ketahui? Kalau begitu, ibu dapat mencoba beberapa cara belum ibu lakukan selama ini. Dan pada pertemuan berikutnya ceritakan pada saya dapat kesini lagi 1 hari ke depan. Apakah ada yang ingin ibu ketahui lagi dan dapat kita bicarakan besok. Kalau begitu besok kita akan bicarakan tindakan yang akan dilakukan, bagaimana mempertahankannya. Baiklah ibu, saya perawat Anissa permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu. Apakah kemarin ibu sudah mencoba cara merawat anak yang kita bicarakan kemarin? Sudah. Bagaimana ibu hasilnya? Baik. Baik, hari ini kita akan membahas cara menstimulasi Natasha. Sekaligus kita akan mendemonstrasikannya. Baiklah, Natasha sudah berada di sini. Kita akan berbincang-bincang selama 15-20 menit ke depan. Kita akan berdemonstrasi di sini saja ya ibu. Kalau begitu, sesuai dengan petunjuk leaflet. Baik, kalau begitu sesuai dengan petunjuk di leaflet ini, silakan dilihat ibu. Cara menstimulasi perkembangan bayi adalah yaitu dengan memberi rasa aman dan nyaman bagi bayi. Cara yang dapat ibu lakukan untuk membuat bayi merasa aman dan nyaman adalah menyusui, memandikan secara teratur, membersihkan kotoran dan kencing, menjaga agar bayi tidak kegerahan, serta memeluk, menggendong, membuai, serta mengajaknya bicara, menjaga agar tidak jatuh serta cedera. Selanjutnya, apakah ibu sudah melakukan semua itu? Sudah. Baik, tindakan mana yang belum ibu lakukan? Sudah. Baik. Apakah ada kesulitan untuk melakukannya, ibu?
Apakah ada kesulitan? Tidak. Saya bagaimana cara ibu menyusui bayi Natasha? Bisa. Coba diperlihatkan ibu bagaimana cara menyusui. Iya. Baik, bagus ya ibu, cara ibu menyusui sudah betul. Hanya saja itu akan lebih baik jika perhatian dan konsentrasi ibu hanya tertuju pada Natasha dan sambil mengajak Natasha bicara perlahan, serta coba sekarang fokuskan pikiran dan hati ibu pada Natasha. Tersenyum dan ajak bicara perlahan. Ibu stimulasi Natasha sekarang, fokuskan pikiran ibu dan senyum kepada Natasha dan ajak bicara. Ya, baik. Bagus, ibu sudah melakukannya dengan baik. Jadi saat menyusui kita fokus pada bayi, tidak sambil mengerjakan hal lain ya ibu. Hal lain yang harus dilakukan adalah lebih menjaga kebersihan dan keamanannya, berkomunikasi baik verbal maupun non verbal, juga sangat mempengaruhi rasa aman si bayi. Ibu, kita sudah berbincang-bincang mengenai cara membuat bayi merasa percaya pada lingkungannya. Bagaimana perasaan ibu sekarang? Apakah bermanfaat apa yang saya sampaikan? Alhamdulillah. Kalau begitu, apakah ibu masih ingat bagaimana cara merawat Natasha supaya ia berkembang dengan baik? Masih. Betul. Baik. Bagus. Ibu sudah mengingat dengan baik. Apakah masih ada hal lain yang ingin ibu ketahui? Kalau begitu, ibu dapat mencoba beberapa cara yang belum ibu lakukan selama ini. Dan pada pertemuan berikutnya, ceritakan pada saya mengenai pengalaman ibu dan merawat bayi. Saat datang ke sini lagi minggu depan, adakah yang ingin Bapak Ibu ketahui lagi dan dapat kita diskusikan minggu depan? Kalau begitu, minggu depan kita akan bicarakan tindakan yang akan dilakukan dan bagaimana mempertahankannya. Baiklah, saya permisi dulu ya Ibu. Sampai jumpa untuk minggu depan.